Oke, mungkin sebelum kita mulai, makasih udah ngeluangin waktunya, udah mau join, bantu wawancara untuk kayak nanya-nanya seputar kebebasan berpendapat di media sosial. Menurut nanya dari sudut pandang mahasiswa di era digital sekarang. Wawancaranya sekitar mungkin 10 sampai 15 menit eh, dan karakter building dan identitas narasumber bakal dijaga. Mungkin santai aja jawabnya, nggak akan kayak ada salah atau benarnya. Kita cuma pengen tahu pendapat dan pengalaman pribadi dari kamu sendiri. Yang pertama mungkin pertanyaannya, apakah Anda bisa merasakan rasa takut atau ragu dalam berkomentar di media sosial dan apa penyebabnya? Eh, yang pertama pasti pernah. Kenapa takut atau ragu? Karena biasanya komentar yang mau aku up di medsos tuh kayak sensitif itu, misalkan yang yang mengkritik pemerintah gitu. Jadi kayak aku takut apakah komentar aku ini terlalu kasar atau enggak untuk ditampilkan di medsos. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana perasaan Anda ketika opini Anda berbeda daripada dari mayoritas di media sosial? Gimana? Opininya berbeda dengan mayoritas orang yang di media sosial, ya udah maksudnya aku nggak merasa gimana-gimana dan kayak selama opini aku nggak melanggar norma, menurut aku masih ya udah, jadi nggak masalah. Oke, mungkin pertanyaan ketiganya bisa dilanjut oleh Dava ya atau Savero. Oke, makasih sebelumnya kakak udah sempetin hadir dulu di wawancara kita. Perkenalkan aku Dava. Kali ini aku bakal nanya pertanyaan ketiga yaitu apakah kakak pernah menyensor diri sendiri agar terhindar dari konflik atau masalah hukum di media sosial? Eh bentar, menyensor diri sendiri maksudnya gimana ya? Kayak misalkan lebih ke ragu gitu, ragu kayak bukan ragu sih kayak menarik lagi kata-kata gitu. Jadi kayak misalkan udah typing nih, udah ngetik segala macam, cuman kayak oh lebih baik jangan deh gitu. Kalau kayak gitu aku pernah. Pernah cari aman gitu bahasanya tuh. Jangan eh apa ya mau aku jawaban? pernah nyensor diri sendiri waktu mau komen sesuatu, misalnya kayak di medsos, kayak di Twitter, karena aku merasa itu terlalu kasar untuk di, dan ada kayak data pribadi, misalkan kayak aku kuliah di mana gitu-gitu. Oh, iya. Aman gitu ibaratnya. Tiga, apakah jelas? Aman-aman. Kakak pernah nggak ngelihat suatu komentar, gara-gara komentar itu dia dibawa ke ranah hukum sampai dihukum gitu. Terus penyebabnya itu kira-kira karena komentarnya itu mengandung apa gitu sampai bisa dibawa ke ranah hukum. Oh, pernah. Jadi waktu itu kayaknya pada tahu juga yang kasus viral di Twitter, dia ngedit Jokowi sama Prabowo ciuman pakai AI. Terus itu kasusnya ramai banget dan kalau nggak salah mau sampai dituntut dan ditangkap polisi juga. Oke, oke. Tahu lagi gue itu. Ya nggak apa-apa, bener. Terus kita lanjut nomor 5 aja ya. Nanti Vero yang terakhir aja. Terus, bener banget. Misalkan kakak lagi scrolling nih, terus lihat komentar, ada komentar netizen yang kayak kontroversial banget nih. Ada yang kayak, wah ini nggak bener banget nih kontroversialnya. Terus reaksi kakak tuh bakal apa tuh? Kakak bakal kritik balik atau edukasiin atau kayak ngasih pencerahan yang bener atau lebih ke serangan personal nih gitu kakak nih. Kalau aku bisa mengedukasi tentang topik yang lagi dibahas, aku edukasi. Tapi biasanya ya kadang aku kritik, tapi masih dalam batas wajar lah, nggak kritik yang sampai bahas personal atau doksi gimana-gimana. Oke, 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 oke. Bentar, saya rangkum dulu. Lalu di sini ada topik yang terakhir, yang ketiga, yang sebelum ini, pengetahuan tentang risiko dan keamanan digital. Apakah apakah kakak memahami istilah seperti doxing, phishing, dan cancel culture?
Bagaimana pandangan pandangan kakak terhadap dampaknya di media sosial? Kalau buat pemahaman aku, doxing tuh kayak menyebarin data-data pribadi, kayak misalkan alamat sama nama panjang gitu-gitu di medsos. Kalau phishing, mungkin phishing aku lupa apa. Kalau cancel culture, misalkan kita did something wrong, terus orang-orang nge-cancel kita. Pandangan dampaknya di medsos menurut aku ya eh ini dampak buruk kalau misalkan lu ngomongin opini lu terus ada yang nggak setuju, biasanya bisa aja sampai di doxing. Tapi kayak kadang doxing tuh menurut aku boleh aja buat pelaku kriminal yang kejahatannya parah banget. Kalau kalau cancel culture kayaknya emang udah harus diterapin di sini, tapi kayak ya nggak selalu jalan juga di medsos. Oke, jadi salah satu tuh kayak harusnya udah diterapin dari lama gitu ya kak, terhadap banyak influencer kayak Jule gitu ya. Cuman belum kesampaian itu, soalnya lagi paket ini ya gitu lah. Terus kita bakal dilanjut sama teman saya, Savero, di pertanyaan terakhir. Nomor 7. Nomor 7. Menurut Anda bagaimana cara menciptakan ruang digital yang lebih aman tanpa membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa? Oke. Ya, jadi cara menciptakan ruang digital yang lebih aman tanpa membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa, menurut aku ya kalau misalkan ada opini yang mungkin keras dan berseberangan dengan yang ada, kayak ya terima itu dengan baik, karena ya jangan misalnya jangan didoxing atau apa. Yes. Iya, ya, benar sekali ya. Oke, jadi kakak sorry ada intermezzo dikit tadi. Jadi pertanyaannya udah sampai selesai. Mungkin penutupannya mau sama saya atau sama Amando? Amando? Boleh diwakilin aja. Oke, jadi kita udah selesai pertanyaannya, wawancaranya udah selesai. Maaf banget kakak, mungkin wawancaranya mungkin agak gimana gitu, cuman saya makasih banyak lah pokoknya kakak udah nyempatin waktunya. Salam juga buat anak-anak ITB gitu kan, anak-anak pintar, anak ITB. Gitu, akhirnya ya makasih juga Amando dan Hero udah di wawancara ini kita udah apa wawancara kakaknya. Mungkin sampai sini aja. Terima kasih atas waktunya kak dan Amando gimana nih kita take picture-nya nih, selfie-nya nih Ya, sebagai bukti. boleh. Boleh, ntar. Mana nih? Record for Miami. Anyways, perkenalkan, nama saya Vincencio Samarvele Ramali, NIM 290256873. Saya dari kelas LA 81. Hari ini saya ingin mewawancarain dua subjek untuk riset CB kewarganegaraan dalam proposal dan artikel ilmiah kita. Boleh mohon perkenalkan diri-diri. Tes, tes. Adakah suara saya? Kurang jelas, Pak. Bolehkah lebih dekat lagi? Tes, tes. Halo? Oke, jelas, Pak, jelas. Oke. Perkenalkan, saya Geraldi Kindra Timothy. Apakah boleh mengetahui Bapak Kindra dari universitas mana? Saya sendiri berasal dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Siap, terima kasih, Pak. Boleh perkenalkan diri, Pak Fifel. Oke, perkenalkan nama saya Galih Timothy, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Siap, terima kasih. Mari kita mulai dalam wawancara. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda pernah merasa takut atau ragu dalam saat berkomentar di media sosial dan apa penyebabnya? Bolehkah mulai dari Pak Fifel dulu? Oke,
terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, ya pernah merasa takut atau ragu komen di media sosial karena apa yang dikomentar di media sosial itu selalu dipantau sama kan bisa dilihat semua orang siapa aja dari keluarga, teman-teman, atau bahkan sampai dipantau ke tingkat-tingkat kementerian atau badan siber lainnya. Makanya rada mikir dua kali nih sebelum komen di media sosial. Siap. Sekarang untuk Bapak Kindra. Tes, tes. Ya. Eh, untuk saya sendiri, saya terkadang merasa takut berkomentar bebas di media sosial karena memang adanya sanksi sosial tadi berupa monitor dari kementerian-kementerian yang terkait, terutama Komdigi, dan juga adanya ancaman somasi dari pihak yang mungkin merasa tersinggung dari komentar tersebut. Ya, makasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika opini Anda berbeda dari mayoritas di media sosial? Dan apa yang dilakukan? Apakah Anda tetap menyampaikan pendapat, memilih untuk mendiam, menyesuaikan opini agar diterima dengan lingkungan, atau menyaring opini yang dikeluarkan? Kalau dari saya sendiri, jika ada pendapat yang berbeda dari mayoritas, ya sebenarnya pertama-tama nggak jadi ngeluarin pendapatnya, soalnya kan kalau dikeluarin takut malah dikeroyak gitu istilahnya di media sosial dengan pendapat yang mayoritas. Tapi pendapat yang mayoritas itu saya lihat-lihat dulu, saya cerna dan telah dulu lah, ngapa sih dibuang share pendapatnya, nggak mungkin. Ini mah kalau udah pasti nggak benar. Tetap aja kita harus menelaah dan mencerna apa yang kita temukan di media sosial dengan baik dan benar. Paling kedua dari saya jawabannya. Sekarang untuk Bapak Kindra. Eh, untuk saya sendiri memang terkadang memiliki opini yang berbeda dari media sosial, namun saya juga untuk informasi tersebut bisa diperiksa dulu apakah benar atau tidak dan apakah merugikan pihak tertentu atau tidak gitu. Baru ketika saya telah mendapat pandangan yang jelas tentang informasi tersebut, saya akan memberikan opini di media sosial. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah mensensor diri atau menjaga kata-kata yang dikeluarkan agar terhindar dari konflik ataupun masalah hukum di media sosial? Boleh dari saya dulu jawabnya. Untuk kata-kata yang menyensor itu mungkin saya eh, belum pernah menyensor, tapi untuk menahan diri ya pernah. Untuk refrain berkomentar yang mungkin menyinggung pihak lain, karena mungkin bukan mungkin ya, karena hubungannya dengan pertanyaan yang kedua tadi, pendapat yang saya kemukakan belum tentu sepaham atau sama dengan pendapat mayoritas. Makanya perlu ada parafrase lagi dari kata-kata atau komentar yang saya kemukakan. Dari saya sendiri, saya tidak pernah mengurangi atau menyensor opini diri saya. Jadi saya selalu mengemukakan apa adanya dengan jujur, tapi juga dengan pertimbangan terhadap hukum dan etika yang berlaku. Yap. Berikutnya topik pertanyaan-pertanyaan lebih pada ke dalam pengamatan terhadap kasus dan budaya digital. Apakah Anda pernah melihat kasus seseorang terkena masalah sosial ataupun hukum dari akibatnya berkomentar atau berinteraksi di media sosial? Menurut Anda, apa penyebab utamanya?
Kayak mungkin mulai dari saya dulu pernah melihat seorang terkena masalah sosial atau hukuman akibat komentarnya di lingkungan saya sendiri jujur kurang melihat, tapi kalau kita bisa ingat kembali kasus-kasus sebelumnya di mana ada orang-orang yang memang terkena kasus akibat komentar di media sosial di platform-platform seperti X atau Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Mungkin dari komentar atau postingan yang dia atau mereka sampaikan itu ada hal-hal yang menyinggung pihak lain atau pihak ketiga. Makanya mereka itu sempat dikenakan sanksi sosial atau hukum gitu. Sependapat, saya juga pernah melihat adanya orang atau pihak tertentu yang dihukum akibat memberikan postingan atau komentar di media sosial. Hal tersebut mungkin dianggap merugikan suatu pihak atau hanya ingin menjatuhkan, sehingga dikeluarkan sanksi atau hukum terhadap orang tersebut. Berikutnya, menurut pengamatan Anda, bagaimana reaksi netizen terhadap komentar kontroversial? Eh, apakah lebih banyaknya edukasi, kritikan, atau serangan personal? Yang mungkin dari saya sendiri mengetahui netizen Indonesia sifatnya bagaimana, ya jelas kalau dari itu kontroversial langsung ke serangan personal kebanyakan komentarnya. Misalkan isu selebritas A tertangkap menggunakan narkoba langsung diserang. Ah, kamu ini gimana sih kalau udah gini 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 gini. Banyak kemudian kena kasus sebelumnya ya dan segala macam komentar. Tapi emang itu mengarah ke pribadi bukan ke kritik konstruktif atau mungkin bagaimana agar kasus ini tidak terulang kembali atau komentar negatif itu jarang. Yang paling banyak lihatnya itu langsung kritik personal ke orang. Mungkin kalau dari saya juga sama, orang-orang di media sosial itu cenderung lebih cepat menyerang kepada si tokoh daripada mendebat atau berusaha menyanggah argumen yang diberikan gitu. Jadi kebanyakan orang itu lebih sering langsung menyerang kepada orang tersebut karena dirasa mungkin lebih rendah atau lebih mudah kita harus menyanggah pendapat orang tersebut. Oke, berikutnya, apakah Anda memahami istilah seperti doxing, phishing, atau phishing bisa dibilang juga sebagai scamming atau rage baiting kayak gitu, dan cancel culture? Bagaimana pandangan Anda terhadap dampaknya di media sosial? Ya, kalau dari saya sendiri saya sangat paham istilah doxing, phishing, rage bait, cancel culture juga karena memang sering masuk media sosial. Kalau istilah-istilah mungkin dari doxing dulu itu menyebarkan alamat atau informasi sensitif dari si korban. Phishing itu semacam scam gitu untuk mendapatkan informasi sensitif. Dan cancel culture itu misalnya membatalkan kehadiran seseorang di media sosial juga karena tindakannya atau komennya. Bagi saya sendiri sih itu hal-hal yang jujur kurang bagus di media sosial. Apalagi kan awalnya media sosial itu dibuat untuk uh, meningkatkan kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Tapi justru ada budaya-budaya atau istilah tadi yang muncul di media sosial. Untuk saya juga sendiri paham terhadap dampak hal-hal tersebut. Saya juga mengerti ketiga istilah tersebut. Dan saya juga sering melihat orang itu kadang karir bahkan sampai hidup mereka tuh hancur gagal terkena doxing, terkena phishing, atau bahkan cancel culture gitu. Jadi menurut saya ketiga hal ini sangat berbahaya
bila digunakan secara salah dan main hakim sendiri. Oke, menurut Anda apakah Undang-Undang Dasar ITE lebih banyak melindungi korban atau membungkam kebebasan berpendapat? Pertanyaan ini bagus juga ya. Menurut saya pribadi, Undang-Undang ITE awalnya memang dirancang untuk melindungi kebebasan berpendapat di media sosial. Tapi justru Undang-Undang ITE sendiri malah disalahgunakan untuk uh, membuat korban dari kasus atau interaksi yang ada di media sosial. Contohnya, seseorang dilaporkan UITE pencemaran nama baik karena mengungkap kasus korupsi. Jadi undang-undang ITE bukannya malah melindungi korban di media sosial, tapi malah dipersenjatai untuk membuat korban, justru bukan melindungi korban, tapi membuat korban digiring ke pengadilan dan membuat korban merasa bersalah. Menurut saya juga UU ini memang awalnya dirancang untuk melindungi orang-orang di media sosial gitu, di internet. Namun seiring berjalannya waktu, kita juga sering melihat penyalahgunaan kasus ini. Contohnya itu kasus meme Prabowo dan Jokowi yang dibuat mahasiswa ITB. Itu juga menurut saya bukan salah contoh penyalahgunaan UU Dasar ITE karena sudah menyalahi hak orang tersebut untuk bebas berpendapat. Oke, berikutnya menurut Anda bagaimana cara menciptakan ruang digital yang lebih aman tanpa membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa? Eh, apakah beradanya cara atau langkah yang apa saja yang paling penting menurut Anda? Oke, kalau dari saya sendiri, langkah-langkah untuk membuat ruang digital yang lebih aman itu pertama, mungkin kita perlu melihat kembali, meninjau kembali atau bahkan mereformasi undang-undang atau aturan yang berlaku di media sosial. Apakah itu tujuannya memang benar-benar untuk menciptakan ruang digital yang aman atau seperti pertanyaan sebelumnya malah menghasilkan korban-korban dari undang-undang yang dipersenjatai. Yang kedua itu moderasi di media sosial. Bukan hanya mewujudkan media sosial yang bebas, tapi juga perlu ada kontrol dari uh, pihak berwajib atau hal ini mungkin pemerintah melalui komisi dalam pengawasan media sosial juga. Tapi pengawasan itu bukan berarti langsung gimana ya? Istilahnya kalau ada komentar kritis atau komentar negatif jangan langsung di take down, di block atau di cancel, tapi diawasi supaya konten-konten yang baik itu ya yang terlalu extend yang menjadi konten-konten yang berbahaya atau membiarkan juga komentar atau konten yang kritik secara konstruktif dan juga memberi masukan. Oke, kalau menurut saya sendiri lebih ke implementasi undang-undang yang ada, selain informasi juga, aparat penegak hukum yang aparat penegak hukum yang menegakkan undang-undang ITE juga perlu dibekali dengan edukasi dan pengarahan yang cukup tentang apa yang termasuk ke mungkin aparat juga perlu diberikan edukasi dan pengarahan tentang apa contoh pelanggaran konkret gitu di internet dan apa yang bukan, sehingga meminimalisir terjadinya kasus-kasus salah tangkap atau kriminalisasi undang-undang. Oke, berikutnya apa upaya yang Anda lakukan untuk memahami batasan-batasan berpendapat di media sosial dari segi hukum, norma, dan lain-lain? Oke, kalau dari saya sendiri memahami batasan hukum itu tentu memahami undang-undang ITE atau undang-undang lain yang berlaku di media sosial. Kalau dari segi
Saya melihat saja di platform yang saya komentar, Instagram misalnya, norma bagaimana yang berlaku dalam berkomentar, dalam membuat konten, apakah dalam batasan wajarnya atau itu sudah mulai melanggar. Sehingga jika saya berkomentar atau membuat konten, itu tidak melanggar batasan tersebut dan juga dapat menjadi komentar konten yang bermanfaat begitu. Dari saya sendiri, saya mencari secara independen undang-undang yang berlaku dan memahami isinya gitu, untuk memahami apa yang diizinkan, apa yang tidak, dan batasan-batasan saya. Untuk norma-norma, saya juga menyesuaikan diri sebagaimana norma bertutur kata dalam masyarakat secara umumnya gitu. Jadi mungkin kata-kata kasar, penghinaan itu tidak saya gunakan di ranah media sosial, karena memang saya menyalahi norma yang berlaku di masyarakat. Oke, terima kasih. Apakah ada pesan atau saranan untuk mahasiswa-mahasiswa lain terkait dengan topik yang telah kami bahas? Apakah ada tips and tricks ataupun saranan-saranan ataupun pengalaman yang kamu ingin mengkasihkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk biar mereka lebih memahami dan lebih berliterasi digital lah. Kalau dari saya sendiri mungkin pesan-pesan saja bagi mahasiswa-mahasiswa, jangan pernah takut untuk memanfaatkan media sosial untuk advokasi, untuk menyuarakan pendapat, untuk memberi edukasi atau memberi pendapat, tapi juga pahami batasan-batasan yang ada sehingga penyampaian posting itu dapat benar-benar bermanfaat dan tidak memprovokasi pihak manapun. Kalau dari saya sendiri, tetaplah memperjuangkan untuk kebebasan berpendapat di ranah digital, namun juga tetap memperhatikan kesopanan dan kesesuaian dengan hukum. Jangan sampai alasan kita untuk berjuang terhadap sesuatu hal yang baik malah dijadikan sebagai kesempatan untuk berbuat jahat. Oke, terima kasih atas waktunya kalian dan juga keinginan kalian dalam berpartisipasi dalam riset ini. Mohon maaf apakah aku berkata yang salah ataupun merasa tersinggung, mohon maaf. Terima kasih. Press record. We should be good. Go. Oke. Perkenalkan, nama saya Vincentio San Marvelea Ramali. Di sini ada rekan saya, Muhammad Saya Dafa. Muhammad Dafar Sekolah. Kami dari kelas LA81 hari ini ingin melakukan wawancara untuk tugas CB Pancasila tentang riset kita. Without further ado, ada di sini kita mempunyai salah satu subjek wawancara kita yang berasal dari Australia dan berada di posisi mahasiswa serta mempunyai pengalaman dan juga beraktif di dalam media sosial. Alright, good afternoon, Mr. Marcus Really. May you please introduce yourself. From which college are you from? Hi, I'm Marcus. I come from. I'm currently attending a University of Southern Queensland for a film degree. Okay, thank you, Mr. Marcus. They will be asking you around 6 to 7 questions, all pertaining to the effects as well as your experience on social media. So, number 1. In this topic is about feelings as well as personal experiences. So, number 1. Have you ever felt afraid and or hesitant when commenting on social media, and what caused it, your hesitancy? It really depends because when like on YouTube comments or stuff, I don't really engage with a lot of stuff when especially when it's negative or like hostile, of like arguing about stuff, because I'm like, what's the point? To add something to it. And if like I do think I don't really engage with like hostile or like just generally stuff. So in like public spaces, again,
or like Twitter or something like that, Instagram. Guess I'm like I'm hesitant to do anything online because I don't really want a online presence. So yeah. All right, thank you. So you would say your opinion is of indifferent, as well as you don't engage as much about commenting on social media, as well as you are very detached, not detached. You actively, what's the word I'm looking for? You actively disengage from it. Yes, thank you. Question 2: how do you feel when your opinion differs from the majority on social media? Some cases, I get annoyed because especially when it's like those like comments of like just like why do they think these like stupid like stuff like like stuff. I'm trying to get a example. Like just general like policy, especially with the strange immigration. Like, why? Like, what is your opinion on this? Like, why do you say this with such expertise when we all know you're probably not? But in most cases, again, I just detach myself to a minute, and like, I don't get really annoyed. I just don't take things really personally, especially because it's just very it's the internet's unnormalized half the time. If you don't have your name attached to it, it's like I don't know, yeah. It's just what can you do? All right, thank you. Next question: have you ever self-censored yourself to avoid conflicts and or legal issues on social media? Yeah, I definitely have self-censored to avoid contact or like conflict. I haven't really encountered where I have to self-censor to do legal issues. Mostly, I just don't have that. I don't. Majority of the time, I'm not in those spaces where I have to worry about legal issues. But like conflict or like just especially when like group stuff or when a big community events and stuff that I attend or with games and stuff, I do self-censor just to to avoid issues. All right, thank you. You would say just like how you, just like in the first question, you are indifferent as well as you actively try to avoid said conflicts on social media. Yes. Topic 2 is about the observations on cases as well as digital culture. So, have you ever seen a case where someone faced social or legal problems because of their comments on social media? In your opinion, what was the main cause? I haven't personally like seen someone I know face stuff, mostly because like most of I know personally we've met and stuff, we kind of just stay out of public spaces on those issues. But like in celebrity wise, of like some like YouTube influencers getting into issues. Like there was this vegan Australian vegan influence where I don't think they were like actual Australian, but they had their passports removed. Like they weren't able to renew their passports or something like that, which because they were just absolutely probably, and it's not because they were vegan, it's because they were doing some harassing a lot of people and criticizing and doing all this stuff, doing stuff where it's very out of the norm for Australian culture. I don't know if it would be out of the norm, but yeah, I don't really have. I'm not really a knowledge on that one.
have much knowledge on that. Right, thank you. Dafa, you may take the stage, please. Okay, thank you. So I'm introducing myself. I am Dafa, and I will ask you some questions. Okay, I'm sorry for my bad English though. Okay, the question number 5 is, based on your observations, how do netizens would react to controversial comments? Is it more educations, criticism, or personal attacks? Especially when it's controversial comments, it's most likely end up with like personal attacks towards people. Most just due to the situation. Like, what's the context is when engaging online, it like everyone just feels a little bit detached from themselves, and so they go more personally, or like, you know, attacking people because they have no consequences majority of the time of what they say. Very well. Let's continue to the next questions. This is the topic 3 is knowledge of digital risks and security. The question is, do you understand terms such as doxing, phishing, and cancel cultures, and what are your fears on their impact on social media? Yeah, I do know of these terms: doxing, phishing, and cancel culture. They're very prevalent. I ultimately think they're a very negative impact on internet and social media in general, because it's like, why are you doxing people for, especially if they're purposely put their name out, or they're trying to hide, they're not making their accounts about themselves. They're talking to me, you know, they're trying to make a person out like a face to separate themselves from it. And it's like, why are you going out their way to yourself to dox them? It's a very negative like way of going about it. Phishing, what do you call it? I don't. Is that like just and what talks it is phishing? Phishing is more like, I It's think like you would scams, like Scams. yeah, Okay. yeah, scams. I was like scams, rage baits, witch and like hunt, other it's like- such things where they're trying to Yeah. guilt the people into doing some things and or try to get a reaction from them. Yeah, that that's a like to, like, is it talking about scams, or is it talking like phishing and grabbing people like for rage baiting and stuff? It's like, why are you purposely going at it? Like, it's very negative. I think it's a very negative impact on social media. Very well. Let's go to the next question. Is topic number 4 is about regulations and solutions for the next digital space. The last question is, in your opinion, Marcus, how can we create a safer digital space without limiting students' freedoms of expression? There is, in my opinion, there's no way of creating a safer world without limiting people or putting, if you want to keep the internet as it's slowly becoming less and less anonymized, if you want to keep it anonymized, you can't put limits to things, because other than like social contract, which is not regulations, you can't put like normal social, you can't put much, there's no solution, like exact solution for everyone to get along on internet because of that anonymized contact, in contact of being on social media and stuff without limiting people. Can agree no more. Okay, it's the last question, so Marvel, maybe you can continue. Last question that in fact was the last question. Yeah. I think in summary, you could say Mr. Marquez is more of a observer as well as a taker from the internet rather than actual interacting person. However, Yes. I still do believe that your questions are very, very nice, Mr. Marcus. Yes, thank you. Thank you for your time as well as your questions, as well as being here with me today. Yeah, so thank you. No problem. And record.
Ais, yuk, Halo, bar, ganti nama dulu. Ini akun 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 Unpad. 4 ya. Eh, perlu open cam nggak? Perlu dong. Bar. Iya, ketinggian. Ntar nunggu teman nice dulu. Ya. Udah ya. Oke, oke. Halo, salam kenal Kak. Kami dari Binus University. Kami sedang melakukan tugas wawancara untuk keperluan pelengkapan data bagi tugas CB kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reva Eskeli Diandra dari jurusan DBI. Dan saya Renato Rades Manuel dari jurusan 3. Dan bolehkah kami tanya dengan kakak siapa dan dari mana asal universitasnya? Halo, kenalin juga. Aku Esa dari Universitas Pajajaran, jurusan Teknik Geologi. Udah itu aja ya. Angkatan Eh, 22. Dah, Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja ke pertanyaan wawancaranya ya, Kak. boleh. Mulai dari pertanyaan pertama. Apakah kakak pernah merasa takut atau ragu saat berkomentar di media sosial? Dan apa alasannya? Ragu sih sering ya untuk berkomentar di media sosial karena ya apalagi untuk terkait dengan isu-isu yang lagi rame ataupun apapun itu. Karena biasanya isu-isu yang lagi rame mungkin sekarang ini tentang ya rupiah anjlok dan segala macamnya. Karena ya banyak ini aja sih takut yang ada yang memperhatikan dan juga tiba-tiba kan banyak tuh yang tiba-tiba di WA sama ya oknum aparat lah istilahnya untuk hapus gitu sih. Diintimidasi lah gitu. Oke, Kak Esa, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 ya. Hmm. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih perasaan Kak Esa ketika opini Kak Esa ini berbeda dari mayoritas masyarakat? Nah, Kak Esa ini tetap nyampein pendapat atau memilih diam sambil menyaring opini yang dikeluarkan? Kayaknya sih aku lebih memilih untuk menyaring opini yang dikeluarkan aja sih karena emang gimana ya aku juga kalau emang sendirian dan mempunyai opini itu sebagai individual bukan satu kelompok dalam opini tersebut aku lebih cenderung untuk menyaring karena kayak apa ya demi untuk keamanan dan kenyamanan diri sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi kalau Kak Esa ini berpendapat di media sosial, Kak Esa itu selalu menyensor atau menjaga kata-kata yang dikeluarkan agar terhindar dari konflik dan masalah hukum di media sosial ya. Menjaga kata-kata terhindar dari konflik atau masalah hukum. eh Gimana ya? Lebih ke ya nggak mengeluarkan umpatan-umpatan aja sih sebenarnya. Kalau emang menser kata-kata ini kan nggak tahu juga sebenarnya yang dimaksud kayak bagaimana agar terhindar dari konflik. Ya lebih ke menjaga yang kita ketik aja lah dari umpatan-umpatan atau kata-kata yang tidak pantas lah. Tapi kalau emang mengkritik ataupun segala macam itu ya mungkin sering dari komentar-komentar gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Kak. Kak Esa pernah nggak sih ngelihat kasus di mana seorang mahasiswa atau seorang yang aktif di media sosial menyuarakan pendapatnya terkena masalah atau terkena hukum
Dan kalau pernah, menurut Kak Esa, apa sih penyebab utamanya? Oh pernah kemarin itu di bulan di awal tahun ini juga ya ada itu yang kayak dia menyuarakan masalah sosial, menyuarakan masalah isu yang lagi viral. Dan itu dia terkena ya pasal karet lah, pasal UU ITE tersebut. Menurut aku ya penyebab utamanya adalah ya mungkin banyak dari oknum-oknum di pemerintahan yang masih belum, yang istilahnya kita kenal sebagai tondif ya, yang kayak nggak bisa menerima kritikan, nggak bisa menerima saran itu yang bersifatnya keras ataupun lembut. Dan mereka ya ya udah ketika mereka terkena kritikan tersebut, respon utamanya adalah mengintimidasi dan juga menangkap agar kritikannya tersebut tuh hilang. Gitu sih. Oke, oke. Dari pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, dari pengamatan kakak, bagaimana reaksi netizen terhadap komentar-komentar yang kontroversial? Apakah mereka lebih mengedukasi sesama atau mengkritik atau mengancam? Kalau untuk reaksi netizen ini biasanya beragam ya, cuman karena kita tahu juga nggak banyak masyarakat Indonesia juga yang teredukasi dan juga lebih banyak dari mereka yang daripada yang teredukasi dan yang belum itu lebih banyak memiliki ponsel daripada yang belum. Dan itu biasanya reaksi terhadap suatu berita itu yang edukasi ada, yang kritik ada, yang serangan personal ada. Tapi umumnya itu yang lebih banyak adalah serangan personal. Mereka menyerang secara ad hominem tanpa tanpa eh, ob- tanpa secara objektif dan menyerang secara personal. Jadi kayak nggak peduli lah apa konteks yang dibahas. Yang penting misalkan kamu aja kayak gini, kamu aja kayak gini. Jadi menyarankan kepada personal, bukan terpaku pada substansial yang sedang dibahas gitu sih. Hmm, untuk melanjuti pertanyaan tersebut, Kak, eh, Kak Esa kan sudah sering gitu menyuarakan isu-isu yang sedang ada gitu. Nah, Kak Esa ini memahami gak sih istilah kayak doxing, phishing, dan cancel culture? Dan menurut pandangan Kak Esa, apa sih dampaknya di media sosial? Nah, ini juga sih salah satu yang menjadi apa ya pertimbangan ketika kita ingin melakukan komentar, melakukan apa yang menyuarakan pendapat kita di media sosial. Doxing ini ya ketika identitas kita dikeluarkan, disebarluaskan tanpa sepengetahuan kita. Phishing dan juga ada link-link yang istilahnya scam lah phishing ini, dan cancel culture juga kalau misalkan orang itu tersebut gak kita 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 bilang tidak sesuai norma yang berlaku ya kita cancel, jadi nggak diikuti. Tapi pandangannya terhadap media sosial ya mm, justru ini yang membuat orang-orang kayak lebih berhati-hati lagi lah, karena sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang didoxing tanpa sepengetahuan mereka dikarenakan komentar-komentar yang tampaknya tidak sejalan dengan orang-orang yang dikritiknya. Ataupun ya kalau phishing phishing ini ya mungkin ke orang tua ya banyaknya ya, banyak dari mereka yang nggak ngerti ada link apa dibuka tiba-tiba kan jadinya mereka datanya kesebar atau apanya di ke scam. Atau cancel culture ini ya mungkin terhadap media sosial ya mungkin gimana ya, kalau cancel culture ya mungkin nggak terlalu berdampak juga di Indonesia, karena ketika di Indonesia ini ada masalah 2-3 bulan setelahnya lupa orangnya jadi viral, jadi ya udah dia malah dapat endorse dan segala macamnya. Jadi cancel culture ini lumayan gak berlaku lah di Indonesia gitu. Berikutnya, menurut kakak, apakah UU ITE lebih banyak melindungi korban atau membungkam kebebasan berpendapat masyarakat? Menurut saya sejauh ini UU ITE ini menjadi pasal karet sih, di mana UU ITE ini dijadikan landasan agar bisa membungkam orang ataupun bisa menghabisi orang yang mengkritik di media sosial. Jadi UU ITE ini istilahnya ya pisau bermata dua lah lebih sekarang. Jadi kayak ketika orang itu melapor dengan UU ITE, jadi kayak ya udah bisa aja kita ditangkap dengan kritik kita dengan apa kita gitu sih. Untuk melanjuti pertanyaan tentang UIT-nya itu, Kak, menurut Kak Esa, bagaimana sih nyiptain ruang digital yang lebih aman tanpa membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa?
Kayak cara atau langkah apa yang paling penting menurut Kak Esa? Jadi sebenarnya untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman ini lebih aman dari apa dulu sebenarnya kan? Kebebasan berpendapat ini kan sebenarnya kan kebebasan tersendiri itu kan tidak ada batasan ya untuk kalau kebebasan. Jadi kalau menciptakan ruang digital paling aman adalah mungkin bukan ranah saya, bukan ranah kita mahasiswa untuk menciptakan ruang digital yang aman. Menciptakan ruang digital yang lebih aman ini adalah ranah daripada aparat penegak hukum dan juga pemerintah. Kita bisa saja apa ya mengeluarkan pendapat kita tanpa takut diintimidasi, tanpa takut dipersekusi, tanpa takut diapa-apain di media sosial. Kalau emang pemerintahnya pun, kalau emang penegak hukumnya pun hukumnya dan juga oknum-oknum yang itu udah nggak ada lagi. Jadi yang mungkin yang perlu dilakukan adalah eh, tetap aja bersuara, tetap aja berpendapat apa yang mesti kita kritik, apa yang mesti kita bahas, apa yang mesti kita benarkan di ruang-ruang publik dan sampai dan jangan sampai lelah sampai mereka-mereka yang takut untuk membatasi kebebasan kita itu sampai sampai tumbang lah istilahnya gitu. Jadi cara apa menurut kita sebagai mahasiswa nggak ada, tapi kita bisa terus mengkritik agar mereka pada akhirnya either mereka pensiun atau digantikan oleh orang yang lebih baik sih gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, apa upaya yang kakak lakukan untuk memahami batasan-batasan berpendapat di media sosial, baik dari segi hukum, norma, dan teknik? Baik itu tadi UIT itu ya pasal karet ya kita bisa dilaporkan atas nama pencemaran nama baik dan juga pencemaran nama baik dan juga apalagi ya ya aduan-aduan tersebut lah yang dianggap menghina pemerintah dan segala macamnya. Dari segi hukum ini pun batasan-batasan berpendapat tentunya menjadi hal yang sangat tabu karena apapun yang kita keluarkan di media sosial itu bisa berdampak subjektif bagi penerimanya dan juga bisa kita dilaporkan. Jadi ya upaya untuk memahami ya kita mungkin lebih lebih banyak membaca aja dari segi hukum, segi norma dan lain-lain. Dan kalaupun emang kita yang nggak salah ya udah keluarkan aja, nggak apa-apa itu. Emang bakal bakal selalu ada orang-orang yang emang merasa tersentil dari padahal opininya pun bukan buat dia. Jadi kayak ya emang subjektif lah. Apapun yang kita keluarkan di media sosial itu akan berdampak subjektif bagi semua orang. Batasan-batasan berpendapat ya mungkin bagi saya adalah kita tidak seenggaknya kita mengikuti norma yang berlaku aja. Kita nggak apa mengumpat, kita tidak menjelekan nama orang lain secara berlebihan gitu kan. Kita tidak mendoxing, kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita ya hanya perlu kalau memang apapun yang perlu dikritik dikritik, apapun yang perlu diberikan saran, apapun yang tidak perlu kita komentari ya tidak perlu gitu aja sih. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir nih dari wawancara kami. Eh, Sepanjang wawancara ini, ada pesan atau saran nggak sih untuk mahasiswa lain terkait topik yang dibahas? Ya intinya ya jangan ragu dan jangan takutlah untuk mengeluarkan pendapat kalian. Memang terkadang ada yang mengincar atau mengintimidasi atau apapun ya kita viralkan balik aja kalau hal-hal yang seperti itu. Intinya ya jangan kalah lah terhadap orang-orang yang salah. Intinya begitu aja. Ya semoga semua yang telah diberikan, semua yang telah diperjuangkan akan mendapat hasil yang lebih baik ke depannya. Dan jangan apa ya, jangan menyerahlah dan tetap berusaha untuk memperjuangkan suara-suara yang perlu disuarakan gitu. Oke Kak, terima kasih banyak nih atas jawaban dan waktunya yang diberikan untuk wawancara kami. Hmm. Sekiranya kami mohon maaf jika ada kekurangan yang disampaikan oleh pertanyaan-pertanyaan atau yang dikatakan oleh kami. Menurut Kak Esa, ada lagi nggak sih yang ditambahkan? Cukup sih dari aku. Oke, kalau begitu kami berterima kasih atas waktunya yang diluangkan oleh Kak Esa. Kami undur diri. Saya Reva Esgali Diandra dari jurusan Saya BBI.
sih negatif itu sebenarnya. Dan kami izin untuk end meet ya, Kak. Siap. Oke, terima kasih Makasih banyak Kak juga. Esa. Iya.